Kalau yang saya dapat informasi, ya memang mereka lagi cari kiper baru. Kiper asing Bung Binder? Kemungkinan. Jadwal padat memang menaungi Persib Bandung di bulan Februari Bung Binder ya. Dari awal sampai akhir bulan tuh ada lebih dari 6 pertandingan yang akan dijalani Persib Bandung. Dan tentunya juga ini kan Persib membawa nama Indonesia ya di kancah Asia. Karena seperti kata Bung Binder tadi, kalau Persib Bandung perform di Asia, ujung-ujungnya ranking Liga Indonesia akan terkerek ya. Sekarang kan di Asia sendiri, menurut laman Footy Ranking tuh Indonesia saat ini menempati peringkat ke-18 di Asia. 18. Jadi kalau misalnya posisi ini bertahan sampai musim 2027, Indonesia bakal memiliki slot satu setengah satu tambahan. Jadi satu langsung lolos ke fase grup, sedangkan satu lagi lewat babak playoff di AFC Champions League 2. Nah, sedangkan kan saat ini posisinya cuma baru setengah ya. Karena Persib sendiri lolos ke fase grup itu melalui babak playoff setelah mengalahkan Manila Tigers. Nah, kalau misalnya Bung Binder melihat dari persiapan Persib nih melawan Ratchaburi FC, kira-kira Ratchaburi FC ini lawan seperti apa sih Bung Binder? Ratchaburi ya lawan yang kuat dan bukan seperti Bangkok, karena memang mereka punya banyak pemain yang menjadi bagian dari timnas Thailand dan juga ada beberapa legion asing yang memang lagi performanya lagi bagus sekali di Ratchaburi. Walaupun mereka baru ya, ada trio Brazil tuh mereka memang bagus-bagus di sana. Jadi kalau prediksi saya ini bukan pertandingan yang mudah bagi Persib, walaupun ya mungkin manajemen dari Persib dan juga pelatih serta official mungkin menginginkan ya lebih baik ketemulah tim asal Asia Tenggara lagi, betul dapat Ratchaburi, tapi kan itu kan di atas kertas yang mungkin mereka berharap akan bisa menang. Yang pentingnya nanti di atas lapangan, dan Ratchaburi ini tim yang kuat. Mereka satu grup dengan Gamba Osaka. Mereka gak dibantai juga non Gamba, dan saya nonton match mereka gak jelek, bisa menciptakan peluang juga. Ya Gamba unggul, tapi mereka juga bukan artinya diserang terus-menerus, enggak, masih bisa kasih perlawanan, jadi gak bisa dianggap remeh. Cuma karena Persib sebelumnya sudah punya pengalaman melawan klub asal Thailand, sudah ke Thailand juga, nah itu sedikit banyak lah mempermudah nanti bagi mereka. Tinggal sekarang tim analis dari Persib yang mempelajari Ratchaburi nih. Ratchaburi juga kan nggak mungkin mau kalah dari Persib, kan mereka juga akan fight. Jadi jangan cuma lihat dari Persibnya, Ratchaburi ini juga pasti ingin advance lebih jauh lagi kan. Dan first leg itu main di kandang mereka. Ditambah lagi Ratchaburi satu-satunya klub yang masih eksis ya, klub Thailand di ACL 2, karena kan BK Pathum tersingkir di fase grup yang kalah dari Tampines Rovers dan juga Pohang Steelers. Yang pasti Ratchaburi ingin perform ya. Jadi gak akan gampang itu bagi Persib. Kalau Bung Binder ngeliat sendiri, ada pemain yang patut diwaspadai Persib nggak sih dari skuad Ratchaburi musim ini? Sebetulnya ada tuh pemain Brazilnya, kalau nggak salah Danielson. Danielson, striker. Itu bahaya sekali dan dia memang lagi produktif tuh. Nah ini problem bagi Persib, mereka harus punya predator. Sebelumnya kan mereka punya David da Silva 2 musim terakhir. Ciro lagi, ya kan? Kalau sekarang kan William Barros sebelumnya cetak gol, sekarang udah lama dia cetak gol, iya kan? Walaupun secara etos kerja bagus, tapi ya dia kan juga dibutuhkan untuk penetrasi, untuk cetak gol. Jadi Persib nanti ya kalau bisa dapetin striker bagus bagi mereka. Itu penting juga. Jadi kalau mereka ada striker predator, mungkin mereka main counter, kemungkinan atau potensi mencetak golnya kan lebih besar. Persib juga punya kekuatan lain kan, yaitu Boboto. Apakah Boboto mempunyai peranan besar terhadap nantinya melawan Ratchaburi? Pasti waktu main di kandang Persib. Away juga mereka pergi. Pasti datang, tapi kan nggak semasif seperti di kandang sendiri. Kemarin lawan Persija kalau nggak salah 29.000 plus ya. Lebih dikit kan. Wow, luar biasa itu kan. Dan itu sebetulnya kan belum bisa full kan. Kapasitas karena keselamatan atau keamanan lah. Gitu. Jadi kan 75% saja kalau nggak salah ya bisa diisi. Ntar kalau Ratchaburi dibuka semua kali ya. Ya nggak tahu, mungkin diminta dipercepat nih, ya kan? 35.000, wah goyang itu. Langsung itu kaki para pemain Ratchaburi mungkin udah gemetar semua. Kelihatan kok Bangkok begitu. Bangkok United nggak bisa main, para pemainnya kan mereka belum atau jarang merasakan atmosfer seperti itu. Ya kalau 30.000 ada, tapi ini kan 30.000-nya teriak semua. Ya kan, pusing juga para pemain tim lawan kan. Dan bagi para pemain Persib mereka sudah terbiasa. Itu salah satu faktor, bukan faktor utama. Artinya dengan demikian, dengan Boboto yang masif, yaitu memberikan semangat tambahan dan keyakinan bagi para pemain bahwa mereka main di kandang sendiri ini aman, safe. Ayo kita harus menang ini lawan tim lawan. Dan itu yang membuat Persib di Liga satu-satunya tim yang di kandang selalu menang, 100% rekor.
di ACL 2 belum kalah di kandang sendiri. Betul. Nah itu kan bukan rekor yang mudah. Susah ya. Iya, musim lalu kan mereka gak stabil seperti ini. Ya, betul. Dan sekarang dengan jumlah boboto yang banyak, belum lagi jumlah boboto yang di sosial media. Betul kan? Itu juga sedikit banyak kan membantu juga, iya kan? Karena kan boboto ini kan bukan dikenal saja dengan apresiasi yang mereka berikan, tapi kritikan-kritikan itu mereka sangat tajam memberikan kritikan. Ya, itu luar biasa. Buka akun Racaburi isinya orang boboto udah. juga. Udah. Anda juga udah. Anda udah komen juga. Lihat enggak? Ngeliatin aja. Okay. Udah ada. Udah ada. Nah, iya. Kalau lagi sesi latihan tiba-tiba ada Persib apa gitu. Nah, itu iya. Jadi ngomongin boboto nih. Boboto kan di putaran pertama ini tercatat sebagai supporter terbanyak ke begitu ya. Oke. Secara total ya. Secara total setengah musim. Setengah musim, oke. Nah, terus juga dilihat dari pertandingan lawan Persija kemarin lumayan kondusif, bahkan Bang Ferry juga ada di sana katanya. Iya. Dan hitungannya ini bisa dikatakan Boboto udah naik kelas belum sebagai supporter? Saya harapkan akan tetap seperti ini. Ini kita harus lihat secara long term. Ya kan, tapi yang saya lihat bahwa sekarang dengan manajemen sudah sangat dekat. Ini sangat penting juga bagi manajemen. Dengan para pemain juga mereka apresiasi ya, karena back to back itu gak gampang. Betul. Dan saya pikir back to back itu juga ada peran dari Boboto yang sangat kritis. Karena kesulitan Persib itu menjadi juara setelah tahun 2014 ya, kalau nggak salah ya. Nah itu. Jadi memang, tapi ya kita harus lihatnya long termnya itu seperti apa, dan nggak ada yang nyalain Flair juga setelah pertandingan lawan Persija. Ada katanya di luar stadion waktu udah selesai. Waktu ACL 2 itu mereka nyalain Flair karena mereka nggak tahu aturannya juga. Ternyata kalau di Asia itu katanya, saya juga baru tahu itu setelah semua selesai baru boleh. Ya siapa yang mau nyalain Flair kalau semua udah selesai. Kan gitu. Pemain artinya semua nih bis pemain udah keluar baru. Yes, mau ngapain di sana udah sepi ya kan? Nah, jadi ini sudah hal yang sangat positif. Yang sebetulnya juga dilakukan oleh supporter-supporter lain yang sudah mulai sangat tertib gitu loh. Ya kan, kita harus fair memberikan penilaian kita. Jadi ini saya harapkan semua supporter itu tertib. Kalau mau kritik, ya jangan kritik dengan memasuki lapangan. Kritik itu sekarang ada sarana dari sosial media, tapi juga kritikan jangan maki atau hina pemain atau pelatih, itu bukan kritikan. Itu artinya kan hate comment. Ya, kalau ke saya boleh buka terus. Karena udah banyak yang kirim, nggak apa-apa. DM terus, lanjutin. Saya terima saran, kritikan, cacian, makian, karena itu resiko saya juga kan. Resiko juga sebagai pemain dan pelatih. Tapi janganlah. Jangan hate speech, jangan, karena itu bisa mengganggu mental mereka ketika bertanding. Kalau saya kan pengamat hanya ngomong, apa yang keganggu mental saya ya? Nah itu istilahnya. Tapi kalau mereka kan bisa keganggu kan, ditekan, diteror, mau main kan udah susah. Jadi saya harapkan sekarang yang supporter ini lagi tertib, ya kan bagus nih. Bagus. Ya kan, Bonek, Jakmania, ya kan, Boboto. Ada juga yang supporter Solo, apa semua ini kan lagi enak-enak nih, walaupun timnya lagi di bawah ya. Persis ya, mereka protes ya gak apa-apa. Dan koreo di stadion juga keren-keren sekarang. Ya keren, ini yang kita harapkan. Maka itu yang saya mengatakan juga di platform lain, bahwa siapa yang gak bahas Liga Indonesia sekarang, ya kan, bukan cuma Persib, Liga Indonesia juga banyak yang sekarang lagi bahas. Ya kan, yang dulu tuh bahasnya Liga luar, sekarang algoritma Liga luar itu, ini kalau menurut saya, lagi-lagi koreksi saya, kalau saya salah, ya kan. Jadi algoritma Liga luar tuh lagi menurun. Turun ya. Di sosmed. Iya kan, Amorim dipecat 1-2 hari. Iya, hilang aja. Terus Xabi Alonso dipecat 1-2 hari. Udah. Ya kan, Persib menang sampai hari ini. Gitu istilahnya. Ya kan, Persija ulang tahun yang ini benar nih, Persija ulang tahun lawan PSM terus 5-6 hari, panjang, bahkan sampai 10 hari. Itu, jadi sekarang lagi naik algoritmanya. Ya kan, banyak yang saya kenal yang tempo hari ngomong nggak benar nih Liga Indonesia, ngomong juga. Tapi nggak apa-apa, lebih rame lebih baik. Ya kan, stok beras kita semua terjaga. Gitu, nggak masalah. Benar, itu kan lebih banyak. Benar kan, itu fakta. Fakta. Bukan artinya saya mengatakan itu saya nggak suka, enggak, silakan. Iya kan, lebih baik. Jadi kita ngangkat liga kita. Akun-akun medsos luar negeri aja juga pada bahas. Nah, pada bahas kemarin Persija itu. Mungkin banyak yang nggak tahu, tapi saya kan sering lihat YouTube ya, terus saya search Persija, silakan deh viewers bisa search nanti kalian juga. Itu banyak vlogger dari luar negeri yang datang, bikin. Sama ketika Persija ulang tahun, banyak vlogger dari luar negeri yang datang.
Benar. Ketika Persebaya main lawan Persija ya. Ada ya? Udah main. Udah lupa. Yang menang 1-0. Nah, itu ada juga blogger dari luar negeri datang ke Persebaya Bali. Datang. Jadi kalau blogger dari luar negeri bisa datang untuk liga, bukan untuk timnas seperti sebelumnya, artinya apa? Mereka datang tertarik untuk melihat Liga Indonesia. Benar. Ya kan, dengan juga sekarang banyak pemain-pemain keturunan kita yang membela timnas bermain di Indonesia. Liga kita, jadi ngangkat. Ya kan? Walaupun kalau kita bicarain wasit sampai kiamat pun nggak habis. Nggak apa-apa, itu bagian dari game. Itu bagian dari kontroversi. Ya kan? Dan kita harapkan sekarang dengan VAR sudah lebih baik kan daripada dulu yang saya siaran mulai tahun 2007 udah beda. Dulu saya masih ingat injury time, pokoknya kalau nggak sampai ini tim cetak gol jalan terus. Pernah tuh ada satu match, nggak perlu saya ngomong lah. 13 menit atau 14 menit gol selesai. Ada. Silakan nanti kalau ada yang marah. Memang teman saya udah gak inget lah. Apa itu pernah? Ada juga yang kayak apa? Oh tiba-tiba ya beda lah dulu. Tapi sekarang sejak beberapa tahun terakhir ini, apalagi sejak sudah masuknya ke era Liga 1, mulai 2017 udah beda. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik kalau menurut saya. Naik kelas ya liganya juga. Benar. Ya. Itu berarti kan nunjukin kalau Liga Indonesia memang sudah naik kelas, Bung Minder. Iya, jauh. Dan sebenarnya seperti kata Bung Minder tadi kan, Liga Indonesia sudah mulai menjadi magnet ya, atau dia tarik sebagai bagi pemain diaspora untuk melanjutkan karir di Indonesia ya kan. Seperti di awal musim ada Tom Haye, ada Eliano, terus juga ada Rafael Strijk, ada Jens Raven, dan mungkin Joey Pelopesi kan. Nah kan sempat ada rumor juga Martin Pas, dan Bung Binder sih kalau dari informasi yang didapat Bung Binder mungkin Martin Pas belum saatnya belum saatnya ke Persib Bandung. Nah kalau sebenarnya di posisi penjaga gawang ini kan Persib sekarang punya Teja Pakualam, ada Adam Sibek dan juga Fitra Maulana ya. Tapi uniknya kan ketika Teja berhalangan saat Persib melawan Borneo, yang main bukan Adam, tapi yang main malah Fitra Maulana. Nah itu kan berarti nunjukin kalau sebenarnya ada masalah nih di Adam Sibek. Nah kalau Bung Binder lihat sendiri sebenarnya Persib akan datengin kiper baru nggak sih di bursa transfer Januari ini? Ya kalau yang saya dapat informasi, ya memang mereka lagi cari kiper baru. Kiper asing Bung Binder? Kemungkinannya ke sana karena bukan apa-apa, karena Adam ini saya juga agak bingung kenapa gak main, tapi saya terus ada ngecek dari sumber saya ya, bukan dari orang Persib. Memang secara statistik masih belum meyakinkan Boyan Hodak ya untuk diturunkan. Maka itu pada saat itu yang dipilih adalah Fitra, bukan Adam. Betul. Dan itu saya dapat informasi juga ketika saya podcast dengan Kang Tobias ya, yang ketua Viking ya. Dia langsung mengatakan seperti itu, bahwa ternyata secara statistik itu memang yang kurang meyakinkan Boyan, sehingga dia memilih Fitra. Dan bagusnya juga Fitra kebobolan 1, tapi itu bukan salah dia, sudah one on one, dan kemudian dia melakukan save juga, ada 2-3 save lah dilakukan. Tapi kan sangat beresiko kan kalau seandainya nih Teja mana tahu nanti ada kena sanksi ya, atau artinya absen karena cedera, atau 2 kartu kuning, atau akumulasi kartu kuning atau kartu merah, kan kita gak akan pernah tahu kan. Nah, apakah Fitra long term bisa gak? Karena masih sangat muda kan, jadi itu sangat beresiko. Apalagi apakah Adam nanti akan dipercaya atau tidak? Karena lawan Persija dia kan warming up juga, tapi nggak dimainin juga dia kan. Tetap Teja, dan Teja memang lagi top, lagi on fire. Nah, dia udah berapa clean sheet tuh? 9 ya. Nah, bicara clean sheet dan Teja Pakualam ini, sebenarnya Teja layak dipanggil ke timnas nggak sih Bung Minder? Karena kebetulan ada pelatih baru nih di timnas Indonesia. Agak berat juga ya, karena kan yang udah pasti diisi pertama Martin Pas, kedua Emil, ketiga Nadio. Ya. Jadi ini tergantung lagi dengan pelatih baru nanti. Apakah dia mau coba memanggil Teja Pakualam, mungkin nggak memainkan Teja, tapi ya untuk ikut bagian dari timnas bisa saja. Ini tergantung kepada John Herdman. Ya. Jadi itu tergantung dia lagi, dan dia kan baru datang juga kan, dia perlu waktu untuk melihat siapa-siapa lagi. Dan memang kalau di Indonesia kiper kita kan banyak yang bagus-bagus, masih ada Hernando. Ya kan, jadi persaingannya ketat sekali. Banget ya. Terus juga ada Cahya Supriyadi juga, Bung Minder. Cahya kan walaupun masih di U23 ya, tapi kan dia bagus juga, bahkan di liga dia bagus. Iya kan, banyak clean sheet juga dia. Betul. Dan dia kiper yang bisa build up. Cahya dan sebelumnya dipercaya. Teja Pakualam kurang ya. Nah itu build up-nya dia kurang. Kekurangannya di situ Bung Minder. Itu kekurangan dia. Tapi kan masih bisa dia belajar. Kenapa enggak? Masih bisa.
Kalau dulu kan memang kiper kan nggak perlu build up. Saya itu ada bicara dengan salah satu mantan pemain timnas yang kiper. Memang dulu kita nggak perlu, walaupun dulu kita sudah belajar cara build up seperti apa. Saya dikasih tahu. Iya. Tapi ya sekarang itu memang di era sepak bola modern kan banyak perubahan. Iya, betul. Harus bisa build up. Sekarang jangan kan build up. Orang pakai throw-in juga untuk menciptakan peluang, mencetak gol. Dulu banyak yang kritik kan Arhan. Sekarang di Inggris banyak yang pakai itu. Benar-benar. Ya, bahkan beberapa klub Liga Inggris seperti Arsenal kan mengandalkan set piece ya. Betul. Untuk mencari gol. Nah, ini